Kami ajak Anda untuk ke BNPB untuk mendengarkan informasi terbaru dari tim gugus tugas. Penularan dan yang paling penting diketahuinya cara mencegah yang efektif, seperti jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sesuai dengan perkembangan dan kondisi terkini itulah, pemerintah melalui Kemenkes telah menerbitkan Kepmenkes nomor HK.01.07-Menkes/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang telah ditandatangani pada 13 Juli 2020. Beberapa perubahan yang terjadi seperti dalam tata laksana PCR test lebih difokuskan untuk menjaring kasus baru dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Kini Indonesia akan terus menggunakan terminologi baku sesuai yang dipakai oleh seluruh dunia, yaitu menyebut definisi kasus dengan sebutan suspek, kasus probable, dan kasus konfirmasi. Kementerian Kesehatan akan menyampaikan perkembangan terbaru ini sampai masyarakat dan pemerintah daerah serta tenaga kesehatan semua terinformasikan dengan baik. Pemutakhiran panduan tersebut semakin menguatkan pelaksanaan arahan Presiden untuk tetap berkonsentrasi untuk memasifkan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment. Khususnya di wilayah Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Papua. Gugus tugas berambisi untuk tercapainya 30.000 pemeriksaan per harinya, bukan saja dengan menambah laboratorium penguji, namun juga memastikan piranti lunak dan sumber daya manusianya sama siapnya. Jadi, hardware atau mesin ditambah software teknologinya, dan ditambah brainware tenaga ahlinya. Kenaikan konfirmasi kasus beberapa hari ini juga menunjukkan aktivitas tracing yang meningkat. Terima kasih kepada semua tenaga kesehatan dari pusat sampai daerah yang tanpa lelah selalu giat aktif menelusuri kontak dan riwayat kasus. Sedangkan treatment atau perawatan memang sudah lebih dulu menunjukkan kemajuan, dengan semakin menurunnya bed occupancy ratio sampai ke kisaran 50%, yang berarti menunjukkan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, yang terutama rumah sakit rujukan masih sangat tersedia. Isolasi mandiri sudah jadi pilihan ribuan orang yang sudah paham bahwa dirinya membawa virus, meski mereka tetap terlihat sehat dan tidak menunjukkan gejala sakit sama sekali. Sedangkan jumlah pasien yang sembuh semakin banyak. Hampir setengah kasus terkonfirmasi di Indonesia sembuh. Ingat, 3T ini akan menjadi kunci bagi kita untuk menurunkan angka kasus positif dan menurunkan angka fatalitas karena COVID-19. Tapi tidak hanya 3T tersebut saja, ada 3 jurus juga yang akan membuat kita berhasil melandaikan kurva dan kemudian memutus transmisi. Ketiganya adalah: pertama, jaga jarak aman. Pastikan kita berjarak 1-2 meter dari orang lain, terutama bila berada di dalam kerumunan. Hal ini sangat efektif menghindari tertular dan menulari COVID-19. Kedua, pakai masker dengan benar dan disiplin dimanapun kita berada di ruang publik. Hindari mengeluarkan droplets dan terkena droplets atau percikan buliran ketika bicara, batuk atau bersin dari dan kepada orang lain. Sukseskan gerakan masker dengan membawa beberapa masker untuk kita berganti, minimal setiap 4 jam sekali, atau kalau sudah basah atau lembab. Dan untuk ditawarkan ke orang lain apabila mereka tidak membawa. Ingat, seperti yang Pak Yuri juga selalu mengatakan, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Yang ketiga adalah cuci tangan. Ini sangat ampuh untuk mematikan virus, karena lemak sabun akan membunuh virus dan jenis kuman lainnya. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik, dan ikuti anjuran tahapannya agar tangan benar-benar bersih maksimal. Mari dukung 3T pemerintah dan lakukan 3 jurus jitu di atas. Sebagai bukti, kita saling bergotong royong. Pemerintah dan masyarakat bersatu melawan COVID-19. Bersama kita bisa, dan salam sehat dari saya. Untuk selanjutnya, saya persilakan Bapak Dr. Ahmad Yuryanto menyampaikan kinerja hari ini.